Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada video kali ini akan mempelajari tentang persamaan reaksi. Nah, dulu pernah kita tahu bahwa zat mengalami perubahan, dan perubahan itu bisa disebut dengan perubahan fisika juga perubahan kimia, atau ada yang mengalami perubahan fisika, ada yang mengalami perubahan kimia. Nah, perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia. Dan pada reaksi kimia, zat yang mengalami perubahan disebut sebagai reaktan, sedangkan hasil reaksinya disebut sebagai produk. Jadi biasanya ditulis dengan tanda panah. Di sebelah kiri panah disebut reaktan, dan di sebelah kanan panah disebut produk. Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini ada sebuah persamaan reaksi antara 2H2 hidrogen tambah dengan oksigen menghasilkan 2H2O. Nah, ini adalah sebuah persamaan reaksi. Nah, kita lihat bahwa angka 2 disebutnya koefisien. Jadi angka di depan zat namanya adalah koefisien. Jadi untuk H2 koefisiennya 2, untuk oksigen ini koefisiennya 1. Jadi kalau angka 1 biasanya tidak ditulis. Kemudian H2O juga koefisiennya 2. Nah, itu yang disebut dengan koefisien. Lalu zat yang di sebelah kiri tanda panah yang mengalami perubahan itu namanya adalah reaktan. Jadi pada persamaan reaksi ini hidrogen dan oksigen disebutnya sebagai reaktan. Lalu tanda panah, nah tanda panah ini menyatakan bahwa kedua zat ini bereaksi menjadi. Jadi artinya hidrogen dan oksigen bereaksi menjadi 2H2O. Nah, H2O berarti di sini adalah berperan sebagai produk. Jadi hasil reaksi. Jadi kalau ini adalah reaktan, ini adalah produk. Lalu ini adalah wujud zat atau fasa zat. Jadi ini L adalah liquid, lalu G adalah gas, yang ini juga gas. Jadi H2 berfasa gas, oksigen berfasa gas, dan H2O berfasa liquid. Nah, jadi sebuah persamaan reaksi biasanya disertai dengan fasa dari zat itu sendiri. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan koefisien adalah perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi, yang biasanya ditulis di depan zat, di depan suatu zat. Nah, itu disebutnya adalah sebagai koefisien. Jadi angka yang ditulis di depan suatu zat disebutnya sebagai koefisien, yang merupakan perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi. Nah, seperti ini misalkan tadi 2H2 ditambah dengan O2 menjadi 2H2O. Nah, berarti 2, 1, 2 ini adalah koefisien, dinamakan koefisien. Lalu persamaan reaksi itu biasanya disertai juga dengan fasa dari suatu zat atau wujud dari suatu zat. Nah, biasanya yang berwujud padat itu ditulis dengan solid, dengan S, dengan S artinya solid. Kemudian yang berfasa gas ditulis dengan G. Lalu yang berfasa larutan itu dengan AQ atau aqueous, dan yang berfasa cairan atau liquid ditulis dengan L. Dan jadi suatu persamaan reaksi biasanya ditandai juga dengan fasanya. Nah, menurut teori atom Dalton, pada reaksi kimia ini tidak ada atom yang hilang, tetapi hanya berubah susunannya saja. Oleh karena itu, dalam persamaan reaksi, jumlah atom sebelah kiri, artinya sebelum reaksi atau yang disebut sebagai reaktan, nah jumlah atomnya harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi atau jumlah atom produk. Nah, untuk agar sama, maka persamaan reaksi itu harus disetarakan. Nah, jadi jumlah atom sebelah kiri panah dengan jumlah atom sebelah kanan panah itu harus sama. Nah, agar sama maka kita harus menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Langkah-langkah di dalam penyetaraan persamaan reaksi ada 3 tahap. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks kita anggap sama dengan 1, dan zat lainnya diberikan koefisien dengan huruf. Jadi nanti kita pilih dari antara zat-zat yang bereaksi itu yang paling kompleks yang mana, lalu kita beri koefisiennya 1, dan yang lain nanti diberi koefisien dengan huruf. Kemudian langkah yang kedua,
setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien. Yang jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat salah satu contoh dalam menyetarakan persamaan reaksi. Nah, misalkan ini setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ini ada reaksi antara gas metana CH4 berfasa gas dengan oksigen berfasa gas menghasilkan atau bereaksi menjadi CO2 berfasa gas dan H2O berfasa gas. Nah, kalau sekarang kita lihat jumlah atomnya, ini atom H sebelah kirinya ada 4, sebelah kanannya ada 2. Berarti jumlah atomnya belum sama. Begitu pula dengan oksigen. Oksigen sebelah kirinya ada 2, sementara di sebelah kanan ada 3. 2 dengan 1, berarti ada 3 sebelah kanan. Nah, ini artinya jumlah atom sebelah kiri dengan jumlah atom sebelah kanan belum sama. Oleh karena itu harus kita setarakan dengan memberikan koefisien atau angka di depan zat agar nanti jumlah atomnya ruas kiri dengan ruas kanan menjadi sama. Nah, caranya yang pertama kita tentukan salah satu zat ini kita beri angka koefisien 1. Misalnya sekarang kita ambil yang CH4. CH4 kita beri koefisien 1. Lalu yang lainnya kita beri koefisien dengan huruf. Misalkan ini dengan A, lalu ini dengan B, ini dengan C. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua. Nah, sekarang setarakan jumlah atom di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Misalnya sekarang kita lihat atom C. Atom C di sebelah kiri jumlahnya ada 1. Nah, jadi di sebelah kiri panah jumlah atom C-nya ada 1. Sementara jumlah atom C di sebelah kanan adalah B, sebanyak B. Jadi jumlah atom C 1 di sebelah kiri sama dengan B. Ini artinya bahwa B adalah 1. Jadi B sama dengan 1. Lalu sekarang kita lihat jumlah atom H. Jumlah atom H itu di sebelah kirinya ada 4. Sementara di sebelah kanannya ada 2 kali C. Nah, jadi sebelah kanan ada 2C, sebelah kiri ada 4. Berarti 2C sama dengan 4. Nah, kalau 2C sama dengan 4 berarti C sama dengan 2. Oke. Sekarang kita lihat jumlah atom O-nya. Jumlah atom O sebelah kirinya ada 2 kali A. Berarti sebelah kiri ada 2A. Sementara di sebelah kanan ada 2 kali B. Tadi B-nya adalah 1. Berarti 2 kali 1. Berarti ada 2 di sini O-nya. Lalu di H2O di sini O-nya sebanyak C. C tadi adalah 2. Berarti 2 kali 1. Berarti 2 dengan 2. Maka jumlahnya 4. Ulangi sekali lagi. Jumlah atom O di sebelah kiri ada 2 kali A. Nah, sementara di sebelah kanan jumlah atom O-nya 2 kali B. B-nya sendiri adalah 1. Berarti 2 kali 1. Maka di sini O-nya ada 2. Sementara di sini O-nya sebanyak C kali O. O-nya C-nya ada 2, berarti 2 kali 1. Berarti di sini ada 2. Di sini ada 2, di sini ada 2. Maka di sebelah kanan ada 4. Nah, berarti 2A sama dengan 4. Maka A-nya sama dengan 2. Nah, lanjut. Dengan demikian, kita bisa tulis persamaan reaksinya 1CH4 ditambah dengan A-nya tadi adalah 2, berarti 2O2 menjadi BCO2. B-nya adalah 1, jadi 1CO2 dan CH2O. C-nya adalah 2, 2H2O. Jadi koefisien adalah 1, 2, 1, 2. Nah, angka 1 dalam koefisien biasanya tidak dituliskan, sehingga lebih sering ditulis CH4 ditambah dengan 2O2 menjadi CO2 tambah dengan 2H2O. Nah, sekarang jumlah atom sebelah kiri dengan sebelah kanan menjadi sama. Kita cek. C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1. H-nya sebelah kiri 4, sebelah kanan juga ada 4. 2 kali 2.
Sementara oksigen sebelah kiri juga ada 4, 2 kali 2, sebelah kanan juga sama sudah 4, 2, yang ini 2, ditambah dengan ini 1 kali 2, berarti jumlahnya sama 4. Dan sekarang persamaan reaksi ini sudah setara. Kita lihat sekarang contoh berikutnya. Di sini ada dua persamaan reaksi, yaitu reaksi antara N2 tambah H2 menjadi NH3 dan H2 tambah O2 menjadi H2O. Nah, kedua persamaan reaksi ini lebih sederhana dibanding dengan yang tadi. Oleh karena itu, di dalam menyetarakan persamaan reaksi yang lebih sederhana, tidak perlu memakai pemisalan seperti tadi. Sekarang kita lihat saja di sini N2 tambah H2 menjadi NH3, di mana N-nya sebelah kiri ada 2, sementara di sebelah kanan ada 1. Nah, biar sama, maka di sini diberikan koefisien 2. Jadi angka 2. Nah, berarti sekarang N-nya sudah sama, sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2. Lalu sekarang kita lihat H-nya di sebelah kiri ada 2, sementara di sebelah kanan ada 6, 3 kali 2. Berarti H-nya di sini ada 6, di sini ada 2. Biar sama, maka di sini diberikan koefisien 3. Nah, sehingga koefisiennya menjadi 1 untuk N2, 3 untuk H2, dan NH3 koefisiennya 2. Dan sekarang jumlah atomnya sudah setara. Lalu yang kedua, H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O. Kita lihat sekarang hidrogen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2, berarti sudah sama. Masalahnya sekarang tinggal oksigen. Oksigen di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Nah, oleh karena itu sekarang di sini di depan H2O diberi koefisien 2. Nah, jadi sekarang O-nya sama 2, sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2. Timbul masalah baru. Sementara H2 H-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 4. Maka supaya sama, di sini diberikan koefisien 2. Nah, sehingga sekarang menjadi sama. H-nya sebelah kiri 4, sebelah kanan juga 4. O-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan juga sudah menjadi 2. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. NH3 ditambah dengan O2 menghasilkan NO dan H2O. Nah, kita setarakan. Bagaimana cara menyetarakannya? Kita pakai dengan metode aljabar yang tadi, karena ini lebih kompleks, ada 4 zat. Nah, kita misalkan atom koefisien NH3-nya kita beri 1 koefisiennya, misalkan 1. Lalu yang lainnya kita berikan abjad. Ini A, ini B, ini C. Jadi koefisiennya 1, A, B, C. Nah, sekarang kita lihat untuk atom N. Atom N itu sebelah kirinya ada 1, sedangkan di sebelah kanannya ada B. Jadi 1 sama dengan B, artinya B adalah 1. Lalu sekarang kita lihat atom H. Atom H di sebelah kiri ada 3, jadi 3 kali 1. Sementara di sebelah kanan atom H-nya ada 2 kali C, jadi 3 sama dengan 2C. Nah, dengan demikian maka C adalah 3/2. Nah, jadi B sama dengan 1, sementara C-nya adalah 3/2. Lalu berikutnya kita lihat atom O. Atom O di sebelah kiri ada 2 kali A, berarti sebelah kirinya 2A. Sementara di sebelah kanan jumlah atom O-nya adalah sebanyak B dan sebanyak C. Jadi di sebelah kanan ada B tambah C atom O-nya. Jadi 2A sama dengan B tambah C. Nah, karena B-nya adalah 1, C-nya adalah 3/2, maka 2A sama dengan 1 ditambah 3/2. Nah, 1 tambah 3/2 sama dengan 5/2. Silakan nanti dicek lagi ya, 5/2. Maka A sama dengan 5/2 dibagi dengan 2. 5/2 dibagi 2 sama dengan 5/4. Silakan nanti dicek lagi. Nah, sekarang sudah ketemu, A-nya adalah 5/4, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 3/2. Kita masukkan angka tersebut ke dalam koefisien reaksi di atas. Sehingga sekarang
1NH3 ditambah 5/4 O2 karena A-nya adalah 5/4 menghasilkan 1NO karena B-nya adalah 1 dan H2O-nya 3/2 H2O karena C-nya adalah 3/2. Nah, karena ini koefisiennya pecahan, nah sekarang biar tidak pecahan kita kalikan dengan 4 koefisiennya. Koefisien dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena di sini penyebutnya ada angka 4 ya. Kalikan 4. Jadi 4 kali 1 4. Kemudian 4 kali 5/4 adalah 5. Kemudian 4 kali 1 4 dan 4 kali 3/2 adalah 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 4NH3 tambah 5O2 menghasilkan 4NO dan 6H2O. Nah, ini reaksi sudah setara karena jumlah atomnya sudah sama baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, itulah bagaimana cara menyetarakan persamaan suatu reaksi. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.